نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin dari Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih melanjutkan bab memuliakan ulama dan orang-orang yang lanjut usia serta orang-orang yang diberi kemuliaan. Al-Imam Nawawi membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Nabi Mas'ud Uqbah ibni Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud al-Ansari, dan nama beliau adalah Uqbah ibnu Amr al-Badri, artinya yang ikut perang Badar. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumul qauma aqrabuhum li kitabillah, yang lebih berhak menjadi imam suatu kaum adalah mereka yang paling banyak ilmunya li kitabillah, dengan Al-Quran, paling banyak hafalannya dan juga paling paham tafsir-tafsirnya. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis-sunnah, jika ilmu mereka dengan Al-Quran sama, maka yang menjadi imam adalah yang paling luas ilmunya dengan sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa, jika ilmu mereka dengan sunnah, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama, fa aqdamuhum hijrah, maka yang berhak menjadi imam yang terlebih dahulu hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan, jika hijrah mereka sama, maka yang berhak menjadi imam adalah
mengimami seseorang di wilayah kekuasaannya. Wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'izni. Janganlah duduk di kursi kecintaannya, itu kursi yang khusus untuk tuan rumah, kecuali dengan izinnya. Jadi janganlah seorang menjadi imam di wilayah orang lain kecuali dengan izinnya. Dan janganlah duduk di kursi yang khusus untuk tuan rumah. Jadi di Arab atau di sebagian tempat tuan rumah memiliki kursi khusus. Maka tamu janganlah duduk di kursi khusus tuan rumah kecuali dengan izinnya. Wa fi riwayatin lahu rawahu Muslim. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan fa aqdamuhu silman badala silman atau Islam. Disebutkan riwayat yang terlebih dahulu masuk Islam. Jika ilmu Al-Qur'annya sama, ilmu hadisnya sama, hijrahnya sama, kemudian yang berikutnya adalah Islamnya yang terlebih dahulu. Siapa yang Islamnya lebih dahulu, dialah yang berhak menjadi imam. Wa fi riwayat, di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'umul qauma aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qira'atan." Yang berhak menjadi imam suatu kaum adalah yang paling bagus bacaannya dari Al-Quran, dan yang paling terdahulu belajar Al-Quran. Fa'in kanat qira'atuhum sawa'an fa yakumuhum aqdamuhum hijrah. Jika bacaan mereka dari Al-Quran sama, maka yang berhak menjadi imam adalah yang terlebih dahulu hijrahnya. Fa'in kanu fil hijrati sawa fa yakummahum aqdaruhum sinna. Jika hijrahnya sama, maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling tua usianya, yang paling fa'aqaruhum sinnan, yang paling besar usianya. Jadi ukuran menjadi imam yang pertama adalah Al-Quran, ilmu tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentang sunnah. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang lebih dahulu hijrahnya. Kemudian yang keempat adalah siapa yang lebih dahulu Islamnya. Yang kelima adalah siapa yang lebih tua usia. Ini ukuran siapakah yang berhak menjadi imam suatu kaum. Adapun yang selebihnya ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan siapa yang lebih tinggi badannya atau siapa yang lebih berat timbangannya. Ini semuanya melampaui batas. Jadi 5 itu sudah. Ukurannya adalah 5 yang disebutkan oleh Rasulullah
dibawakan Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan keutamaan ilmu. Dan di sini menjelaskan keutamaan memuliakan orang-orang yang berilmu. Mereka lah yang berhak menjadi imam. Yang berhak menjadi imam masjid adalah orang yang berilmu, walaupun bacaan Al-Qur'annya kurang berilmu. Jadi ada orang ilmunya luas, tetapi bacaan Al-Qur'annya kurang berilmu. Ukuran sekarang yang berhak menjadi imam adalah yang paling merdu suaranya. Ini keliru. Yang berhak menjadi imam adalah yang paling mendalam ilmunya. Maka di zaman Rasulullah SAW yang menjadi imam adalah Abu Bakar. Padahal ada sahabat-sahabat yang lain mungkin bacaannya lebih merdu dari bacaannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menjelaskan keutamaan ilmu dan juga keutamaan memuliakan orang-orang yang berilmu. Kemudian hadis berikutnya tentang memuliakan ulama. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap pundak kita di dalam salat. Artinya beliau meluruskan shaf dengan tangannya. Diarahkan, luruskan, dirapikan, dirapatkan sampai pundaknya dirapatkan. Karena ukuran merapatkan shaf adalah merapatkan pundak dan kaki. Di pundak ini menempel, kemudian kaki juga menempel. Adapun kaki saja yang menempel, pundak longgar, ini kurang maksimal. Jadi masih ada celah untuk syaitan. Pundak menempel, kaki tidak, ini juga kurang maksimal. Jadi merapatkan shaf yang sempurna adalah dengan menempelkan kaki dan juga pundak. Maka pada hadis ini Rasulullah SAW mengusap pundak para sahabat untuk diluruskan, untuk dirapatkan. Wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istawu, rapatkan, luruskan shaf tadi dan rapatkanlah, sempurnakanlah. Wala takhtalifu, janganlah berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, kalian akan bercerai-berai hati. Jadi umat Islam ini pasti bercerai-berai. Umat Islam pasti bercerai-berai. Salah satu tandanya adalah mereka tidak merapatkan shaf. Karena Nabi SAW mengabarkan, istawu wala takhtalifu, jangan berselisih. Janganlah kalian tidak merapatkan shaf di dalam salat sehingga hati kalian berselisih. Liyadini minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, wallahu muslim. Hendaklah berdiri di belakangku dari kalian adalah ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang telah balik, orang-orang yang memiliki kemuliaan. Jadi yang berhak
menjadikan posisinya imam. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang setelahnya dan orang yang setelahnya. Di antara di hadis ini dibawakan Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan perintah memuliakan orang-orang yang berilmu. Hadis ini dibawakan Al-Imam Nawawi untuk menjelaskan perintah memuliakan orang-orang yang berilmu. Kemudian di antara faedah yang diambil dari hadis ini, wajibnya merapatkan shaf. Wajib merapatkan shaf. Jadi apabila kita salat berjamaah maka wajib merapatkan shaf. Dengan apa? Dengan meluruskannya dan menempelkan kaki serta pundak. Jadi dengan meluruskan shaf. Rasulullah SAW sama ini kalau kita tersebut marah. Jamaah kalau diarahkan, kalau diluruskan dengan tangan itu bersih. Contohnya saya pribadi di masjid Ahmad Yani saya rapat karena saya merasa di sana mayoritas yang sholat adalah musafir dan mayoritas musafir adalah orang-orang awam yang sholatnya sangat longgar sekali. Maka kita mendapatkan dengan itu mengorbankan perasaan. Kamu dan mau itu pun agak sinis mereka. Ada orang saya ini sakit, apa hubungannya sakit sama merapatkan? Maka kalau sakit tidak bisa merapatkan. Ini lihatlah hadis ini. Nabi SAW yang sahu mana gimana? Beliau mengusap pundak-pundak kami, yang meluruskannya. Bahkan ketika itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari ada sebagian sahabat yang dadanya menonjol ke depan, maju. Rasulullah SAW bersabda, "Ibadallah, hamba Allah, la tusawwunna suhufakum." Kalian mendapatkan shaf. Atau kalau tidak, Allah yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Atau kalau tidak, Allah akan membalikkan wajah kalian. Wajah itu menghadap ke arah. Kalau dibalikkan akan menghadap ke belakang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi para ulama mengatakan membalikkan wajah bisa jadi secara hakiki dan bisa jadi secara maknawi. Kalau dibalikkan wajah secara maknawi ini lebih bahaya lagi. Artinya dia terbalik akalnya, terbalik hatinya, tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian di antara faedah yang diambil al-ikhtilafu fil zahir yurithu al-khilafa fil batin. Perselisihan secara lahir menyebabkan perselisihan secara batin. Jadi perselisihan secara lahir, orang yang sholatnya tidak rapat, sholatnya berselisih secara lahir, kemudian mengakibatkan perselisihan secara batin. Batas tadi qulubukum, hati kalian pasti bercerai-berai. Ini pasti, ini tersiap pada Allah. Kenapa umat Islam gampang berselisih, gampang bercerai-berai? Salah satu penyebabnya mereka tidak merapatkan shaf di dalam sholat. Padahal merapatkan shaf di dalam sholat berjamaah hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib dan hadis-hadisnya sangat banyak sekali.
tadi hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya merapatkan shaf di dalam sholat berjamaah. Hadis berikutnya, qala Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wal nuha, thumma alladhina yalunahum thalathan, wa iyyakum wa haysyatil aswaq. Hendaklah berdiri di belakangku dari kalian adalah orang-orang yang memiliki ilmu, dan kemudian orang-orang yang telah balik dan juga memiliki ilmu dan kemuliaan. Kemudian orang yang setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Di sini menjelaskan keutamaan orang-orang yang berilmu. Dia di sini menjelaskan keutamaan orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wahai syatil aswaq, janganlah kalian berselisih seperti orang-orang yang ada di pasar. Artinya kalau berkumpul di masjid itu ada shafnya, harus diluruskan dan dirapatkan serta dirapikan. Adapun orang yang berkumpul di pasar, yang penting kumpul, ada shafnya. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian berkumpul tetapi berselisih seperti orang-orang yang ada di pasar. Mereka hanya berkumpul badan, tidak merapatkan shaf, tidak meluruskannya. Kemudian mereka berteriak-teriak di dalam perselisihan. Dan ini sering terjadi di pasar. Berteriak, tidak memiliki wibawa, tidak memiliki kehormatan. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa haysyatil aswaq. Janganlah kalian seperti orang-orang yang ada di pasar, lalu berkumpul tidak merapatkan shaf. Kemudian mereka meninggikan suara. Mereka meninggikan suara ketika memanggil atau ketika yaitu bercanda dan bergurau dengan meninggikan suara mereka. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya tentang perintah memuliakan orang yang tua. Wa Abi Yahya ila bi Muhammad Sahal ibni Abi Harb bi fathil ha al-muhmalah wa iskan al al-musajjalah al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Sahal ibnu Abi Harb al-Ansari radhiyallahu anhu yang berkata, Intalaqa Abdullah ibnu Sahal wa Muhaysah ibnu Mas'ud ila Khaybar wa hiya yawma idin sulhun fatafarraqa. Sahal ibnu Abi Hasnah bercerita, Abdullah bin Sahal dan Muhaysah bin Mas'ud berangkat menuju Khaybar. Dan Khaybar adalah perkampungan orang-orang Yahudi. Wa hiya yawma idin sulhun. Ketika itu sudah terjadi perdamaian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Yahudi. Artinya Khaybar ini
dan dia sudah berlumuran darah, dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi Yahudi ini pengkhianat. Kalau mereka ada kesempatan, mereka pasti melakukan kejahatan. Padahal lalu Muhaisah ini mengkubur Abdullah bin Sa'd. Thumma qadima al-Madinah. Kemudian Muhaisah kembali ke Madinah. Faqala Abdurrahman ibnu Sahal wa Muhaisah wa Huwaisah ibn Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Sahal dan juga Muhaisah dan Huwaisah ibn Mas'ud, semua orang ini menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abdurrahman yang terkenal, Abdurrahman saudaranya Sahal langsung berkata, Abdurrahman ini kakaknya atau adiknya, berbicara melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kabir kabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabir, yang berbicara yang lebih tua. Yang berbicara yang lebih tua. Wa huwa ahdathul qawm. Abdurrahman adalah orang yang paling muda ketika itu. Fasakat. Kemudian Abdurrahman ketika ditegur oleh Rasulullah SAW, dia langsung diam. Fatakallama. Kemudian Muhaisah, jadi orang yang melihat peristiwa yaitu terbunuhnya, yang melihat temannya terbunuh tapi tidak tahu siapa yang membunuhnya. Muhaisah dan Huwaisah berkata kepada Nabi SAW tentang terbunuhnya sahabat Abdullah bin Sa'd oleh orang-orang Yahudi. Qala la tahlifuna wa tastahiquna qatilah. Karena tidak ada saksi, tidak ada yang mengetahui, tidak ada bukti. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian bersumpah? Atahlifuna, apakah kalian bersumpah? Wa tastahiquna qatilah, dan kalian berhak menuntut orang yang membunuh keluarga kalian. Wadakar hadis muttafaq. Artinya ketika itu Rasulullah SAW meminta al-qasam, bersumpah, menantang mereka orang Yahudi untuk mendatangkan 50 orang, bersumpah kalau mereka tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi intinya pagi ini atau hadis ini menjelaskan keutamaan memuliakan orang-orang yang lebih tua. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan perintah memuliakan orang yang lebih tua. Diambil dari sabda Nabi SAW, kabir kabir. Dia berbicara yaitu orang yang lebih tua dan yang lebih tua. Kemudian hadis ini menjelaskan apabila ada seseorang terbunuh, jadi dia sudah terbunuh, kemudian tidak diketahui siapa pembunuh. Bagaimana caranya? Jadi ada orang yang terbunuh, tidak diketahui pembunuh. Maka di mana dia terbunuh? Pertama, Rasulullah SAW memerintah 50 dari kabilah orang yang terbunuh bersumpah. 50 dari keluarga orang yang terbunuh bersumpah bahwasanya keluarganya dibunuh oleh orang-orang Khaybar. 50 orang bersumpah. Kemudian 50 tempat peristiwa pembunuhan membantah sumpahnya. Mereka katakan kami tidak melakukan pembunuhan. Kami tidak melakukan apa? Pembunuhan. Ini yang disebut bantal qasama
Khaybar mereka harus membayar denda 100 onta. Ini membayar fidyah atau membayar diat, diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh di wilayahnya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka berserikat antara satu dan yang lainnya. Karena peristiwa pembunuhan terjadi di wilayah mereka, tidak tahu siapa pembunuh. Maka pihak keluarga mendatangkan 50 orang menuduh keluarga kami dibunuh oleh kampung ini. Kemudian kampung tersebut membantah. Kampung tersebut membantah dengan menghadirkan 50 orang bersumpah. Setelah itu didamaikan. Kemudian warga kampung tersebut wajib membayar denda 100 apa? 100. Apa kesalahan mereka? Sekiranya mereka tidak melakukan pembunuhan, apa salah mereka? Jadi wallahu karena peristiwa pembunuhan terjadi di wilayah mereka. Ini yang disebut babul al-qasamah. Wallahu a'lam. Tapi di sini panjang Imam Nawawi menyebutkan atau memotong hadis ini diambil dari sabda Rasulullah SAW, kabir adalah yang berbicara adalah yang lebih tua dan yang lebih tua. Hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulayn min qatla Uhud fil qabr thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhdan lil Qur'an fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Rawahu Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 2 orang dari sahabat-sahabat yang gugur pada waktu perang Uhud di dalam satu kubur. Jadi ada satu kuburan 2 orang, satu kuburan 3 orang. Fama yaqulu ayyuhuma aktsaru ahdan lil Qur'an. Siapakah yang lebih banyak hafalan Al-Quran? Faidah usyira lahu, apabila ditunjukkan Rasulullah ini lebih luas ilmu, lebih banyak hafalannya, qaddamahu fillah, maka yang lebih banyak hafalan Al-Qurannya didahulukan dia. Jadi pemakaman yang lebih afdal adalah dimakamkan dengan cara membuat liang lahat. Bagaimana liang lahat? Jadi setelah tanah ini digali, kemudian arah kiblat ini dilubangi. Arah kiblat, arah kalau di tempat kita otomatis arah bagian barat ini dilubangi. Maka siapa yang lebih banyak hafalan Al-Qurannya didahului, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Ini diambil faedah keutamaan memuliakan orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu mereka yang didahulukan. Jadi Nabi SAW memuliakan, bahkan mereka sudah meninggal dulu, tetapi dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini diambil beberapa pelajaran. Fihi taqdimu ahli ilm fi hayatihim wa mamatihim, mendahulukan ulama ketika mereka masih hidup dan ketika mereka sudah meninggal dunia. Mendahulukan ulama ketika mereka masih hidup
kuburan. Dibolehkan menguburkan seseorang atau beberapa orang di dalam satu kuburan. Jadi 3 orang di dalam satu kuburan ini tidak mengapa apabila keadaan mendesak, dalam keadaan darurat atau dalam keadaan yaitu tidak memungkinkan. Tapi kalau lebih utama satu kuburan satu. Kemudian ajaran berikutnya di fadlu syuhada'i Uhud, keutamaan sahabat-sahabat yang gugur pada waktu perang Uhud. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Setelah 46 tahun, kuburan Uhud ini tidak zamannya Muawiyah untuk dipindahkan. Jadi kuburan Uhud dirapikan oleh Muawiyah. Ayahnya Jabir yang meninggal dunia sudah 46 tahun, seperti masih tertidur, masih utuh seperti orang tidur. Kemudian Amr ibn Jamuh luka, jadi lukanya kering diambil, dibersihkan. Setelah dibersihkan masih keluar darah, padahal sudah 46 tahun. Hamzah, pamannya Nabi SAW, kakinya kena sekrot, memancarkan darah. Jadi ujung kakinya kena sekrot, masih berdarah. Ini tanda keikhlasan, tanda orang yang beramal diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Maha tahu, hanya Allah yang Maha tahu siapa yang berjuang di jalannya. Adapun ayahnya Jabir dikatakan Nabi SAW sudah dimasukkan surga. Demikian pula Hamzah, pamannya Nabi SAW, adalah tuan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Maka Allah memperlihatkan karamah. Tapi setelah 46 tahun, hampir 50 tahun, jadi kakinya ini masih segar, seperti masih hidup, karena sekrot berdarah. Jadi mereka yang menggali kuburan sahabat yang gugur pada waktu perang Uhud, mereka merenungkan bagaimana kebesaran Islam. Jadi ajaran Nabi SAW adalah ajaran yang hak, tidak ada gangguan di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.